Shalom, perkenalkan nama saya Helma Mesia Kristiani Boru Siregar. Saya dari Prodi Teologi semester 5 grup A. Di sini saya akan membawakan khotbah tekstual. Sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas berkat dan cinta karunia yang Kau berikan kepada kami, di mana Kau masih memberikan kami napas kehidupan serta kesehatan. Tuhan, saat sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau berkati kami yang akan mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu menjadi pedoman bagi hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, khotbah kita hari ini yang tertulis dalam Roma 12 ayat 12. Beginilah firman Tuhan: bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, judul kita pada hari ini yaitu 3 senjata penting orang Kristen. 3 senjata penting orang Kristen. Saudara-saudari sekalian, hidup ini bagaikan sebuah perjalanan dengan berbagai rintangan dan tantangan. Kadang kita merasa lelah, putus asa, dan kehilangan arah. Di tengah gempuran masalah dan kesedihan, kita sering bertanya-tanya, bagaimana cara agar tetap kuat dan bertahan? Di mana di sini Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma memberikan sebuah resep untuk hidup yang penuh sukacita. Di dalam kitab Roma 12 ayat 12, ia menuliskan, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ayat ini mengajak kita untuk menggali lebih dalam tentang sumber sukacita sejati yang hanya dapat ditemukan di dalam Kristus. Mari kita sama-sama merenungkan bagaimana kita dapat bersukacita dalam keadaan. Di sini di dalam kitab Roma 12 ayat 12 terdapat 3 yang dapat kita renungkan. Yang pertama itu bersukacita dalam pengharapan. Di mana pengharapan yang dimaksud di sini bukanlah sekedar harapan kosong, melainkan pengharapan yang berakar pada janji-janji Allah. Inilah adalah keyakinan yang teguh bahwa Allah selalu bekerja dalam hidup kita, bahkan di tengah-tengah kesulitan kita. Seorang petani menanam benih dengan penuh harapan akan panen yang melimpah. Meskipun harus menunggu lama, berbulan-bulan, ia tetap bersukacita karena pada proses alam. Demikian pula kita sebagai orang percaya menantikan kedatangan kembali Kristus dengan penuh sukacita. Meskipun saat ini kita masih hidup dalam dunia yang penuh dosa. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat meningkatkan pengharapan kita? Jawabannya itu dengan mempelajari firman Tuhan secara teratur, berdoa, dan bersekutu dengan sesama orang percaya. Dengan demikian, iman kita akan semakin diperkuat dan sukacita kita akan semakin bertambah. Yang kedua yaitu bersabar dalam kesesakan. Kesesakan ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan orang Kristen. Namun, Paulus mengajak kita untuk bersabar dalam menghadapi segala kesulitan. Bersabar bukanlah pasrah, tetapi melainkan keyakinan bahwa Allah sedang bekerja dalam segala sesuatu. Seperti seorang atlet yang berlatih keras untuk mencapai tujuannya, pasti akan menghadapi berbagai rintangan. Namun, seorang atlet itu dengan kesabaran dan ketekunannya, ia akan meraih kemenangan. Demikian pula kita, sebagai orang percaya, kita harus bersabar dalam menghadapi segala percobaan, karena Allah sedang membentuk karakter kita. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat mengembangkan kesabaran? Jawabannya itu dengan mengingatkan janji-janji Allah
yang berfokus pada tujuan akhir dan menghindari godaan untuk menyerah. Yang ketiga itu bertekun dalam doa. Doa adalah senjata yang ampuh bagi orang percaya. Melalui doa, kita dapat berkomunikasi langsung dengan Allah dan mencurahkan segala isi hati kita. Doa juga merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah, di mana seorang anak kecil yang meminta sesuatu kepada orang tuanya akan terus meminta sampai permintaannya dikabulkan. Demikian juga kita sebagai orang percaya atau sebagai anak-anak Allah, kita harus tetap berdoa, bertekun kepadanya supaya apa yang kita minta akan dikabulkan Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat berdoa dengan efektif? Jawabannya itu, kita itu harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Percaya bahwa Allah mendengarkan doa kita dan bersyukur atas segala jawabannya. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Roma 12 ayat 12 ini memberikan kita sebuah peta jalan untuk menjalani hidup yang penuh makna, dengan bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Kita dapat mengatasi segala tantangan dan mengalami sukacita yang sejati. Saudara-saudari, bersukacita bukan berarti kita harus selalu tertawa dan bergembira dalam situasi apapun. Bersukacita di sini lebih mengacu pada sebuah sikap hati yang penuh bersyukur dan pengharapan. Meskipun menghadapi kesulitan, kita tetap dapat bersukacita karena kita memiliki pengharapan yang teguh akan janji-janji Allah. Pengharapan kita sebagai orang Kristen bukan semata-mata pengharapan yang kosong, melainkan didasarkan pada karya penyelamatan Yesus Kristus. Melalui kematian dan kebangkitannya, kita telah memperoleh hidup yang kekal dan damai sejahtera dengan Allah. Inilah dasar kuat bagi kita untuk bersukacita dalam segala keadaan. Di mana ayat ini mengajak kita untuk memiliki 3 sikap yang sangat penting dalam menjalani kehidupan sebagai orang Kristen, yaitu bersukacita, sabar, dan bertekun dalam doa. Ketiga sikap ini saling berkaitan dengan membentuk pondasi yang kuat bagi iman kita. Mari kita jadikan ketiga sikap ini sebagai pedoman hidup kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, kita akan semakin dekat kepada Tuhan dan mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal. Saudara-saudari, ketika badai kehidupan menerpa, ingatlah bahwa kita tidak sendirian. Tuhan selalu menyertai kita. Marilah kita terus menggali lebih dalam makna dari Roma 12 ayat 12 dengan menerapkan ketiga sikap yang dalam kehidupan kita akan menjadi saksi yang hidup bagi karunia Tuhan. Marilah kita bersukacita, sabar, dan bertekun dalam doa agar kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat mempertahankan sukacita di tengah penderitaan? Salah satu caranya adalah dengan mengingatkan kembali semua kebaikan yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tuhan selalu setia dan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Ketika kita merasa putus asa, cobalah untuk merenungkan janji-janji Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Ingatlah bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik bagi hidup kita. Dengan menerapkan ajaran dari kitab Roma 12 ayat 12 ini, kita akan mengalami perubahan dalam hidup kita. Kita akan menjadi orang yang lebih kuat,
lebih sabar, dan lebih tergantung pada Allah. Hubungan kita dengan sesama juga akan semakin erat karena saling mendukung dan menguatkan dalam doa. Selain itu, kesaksian hidup kita akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, karena mereka melihat bagaimana kita mampu menghadapi segala kesulitan dengan penuh sukacita dan pengharapan. Amin.